dilarang kencing kecuali anjing. Suatu waktu ada seorang makhluk, dia pakai toga, kencing di depan dinding kubi itu. Menurut kalian dia anjing atau bukan? Tapi cultural demand itu menyatakan kami punya cara untuk menghasilkan pemimpin, yaitu dengan perang suku. Kemarin Pak Prabowo dalam pidato yang berapi-api itu dia tunjukkan satu plakat di Manggarai, di Kelantan Manggarai yang ditanda itu bahwa selain anjing dan di London dilarang mandi. Selain anjing dan inlander dilarang berenang. Oke. Lihat kan pidato Pak Prabowo ya. Ada yang lihat pidato itu? Ada yang lihat? Enggak. Waktu dia pidato kasih pembekalan di Akmilo, dia bilang begini, saya melihat di Manggarai ada plakat yang berbunyi begini, selain anjing dalam bahasa Belanda, selain anjing dan inlander dilarang mandi. Jadi yang boleh mandi di situ hanya orang kulit putih itu. Lalu Pak Prabowo bilang nih, hilangkan, sekarang nggak ada lagi barang itu. Dia menyesal akhir-akhirnya. Lalu dia bilang seharusnya itu ada di situ sebagai terus-menerus peringatan. Simpan dulu cerita itu, nanti kita bongkar belakangan. Di kampus UI, di dinding depan rektorat ada tulisan dilarang kencing di sini kecuali anjing. Dilarang kencing kecuali anjing. Suatu waktu ada seorang makhluk, dia pakai toga, kencing di depan dinding kubi itu. Menurut kalian dia anjing atau bukan? Anjing atau bukan? Ada tulisan dilarang kencing kecuali anjing. Seseorang pakai toga, bawa buku tebal, lalu kencing di situ. Putri, coba Putri, anjing kan? Ayo, hidupkan. Gimana, Fit? Iya. Pakai toga, kencing di situ, ikat plakat, terlarang kencing, selain anjing, dia anjing bukan? Dari kesimpulan kalimat tersebut, Pak, berarti yang kencing di situ adalah anjing. Jadi kalau ketika ada baik sosok makhluk apapun itu, dalam hal ini mengenakan toga seperti itu, membawa buku, berdasarkan kesimpulan itu bisa disimpulkan dia sama seperti itu. Terus gimana kalau dia marah? Saya rektor, profesor, doktor, kenapa disebut anjing? Jawab.
Kata logika apa itu? Kamu argumennya apa kalau dia marah? Karena dari konteks itu kan sudah dipesankan kalau misalnya dilarang kencing di situ kecuali anjing. Ya itu maksudnya begitu, tapi dia marah itu. Maka kamu akan bilang bahwa dia guru besar dengan otak kecil gitu. Karena dia mesti anggap secara logis, ya dia nggak boleh tersinggung. Kan secara logis, imperatif mengatakan bahwa dia anjing. Bukan dia anjing, tapi logikanya akan begitu. Itu maksudnya tuh. Sementara yang di atas tadi, yang diterangkan oleh Pak Prabowo itu memang perintah. Karena ada fakta bahwa inlander itu tidak dianggap sebagai warga negara penuh oleh pemerintah kolonial. Bisa bedain nggak tuh? Jadi statement tentang fakta beda dengan statement tentang ide itu. Jadi logika selalu statement tentang ide itu. Jadi logika itu nggak punya bahan material. Nah nggak punya. Jadi kalau kita berpikir logis, kita tidak berpikir untuk memanfaatkan data, tapi memanfaatkan reasoning. Oke, dapat ya soal di situ. Sekarang kita balik di sini. Hukum adalah institusi keadilan. Hukum adalah institusi keadilan adalah multikultural gimana? 2 minggu lalu saya di Papua itu diskusi dengan kepolisian tentang bagaimana caranya mempromosikan keadilan ke dalam masyarakat yang hukum adatnya terlalu ketat, sangat ketat. Apa kasusnya? Itulah begini. Ada 2 suku, perang antar suku, direlai oleh polisi itu. Oke. 1-2 kali oke, masih berhasil. 3 kali polisi yang merelai 2 suku itu dikejar bersama-sama oleh 2 suku itu. Jadi 2 suku itu akhirnya bersepakat untuk menghalangi si polisi memisahkan mereka. Padahal dia 2 suku yang berabad-abad hidup dalam perseteruan, tapi dia bisa bersekutu untuk mengusir pihak ketiga. Kira-kira logikanya apa itu? Polisinya lari sambil ketawa-ketawa, sialan. Gue mau pisahin mereka, justru mereka berdua yang bersekutu untuk menghalau kita. Sebagai institusi, tugas dari kepolisian adalah menghalangi kekerasan demi ketertiban. Tapi cultural demand itu menyatakan kami punya cara untuk menghasilkan pemimpin, yaitu dengan perang suku. Problem itu ada di banyak tempat di Indonesia juga begitu, ada banyak hal. Culture matters. Jadi kita mau ambil yang bagian mana? Karena si polisi menganggap pemimpin itu dipilih secara demokratis. Bagi mereka tidak, pemimpin itu dipilih di dalam duel. Jadi mereka akan teruskan mode of existence ini dengan menyingkirkan dulu penghalang dari cultural demand itu. Absurd memang. Tapi kalau kita pahami bahwa culture matters, dan dia akan bilang, ini cara kita untuk bertahan. Kalian akan punah nanti. Menurut prinsip Mahatma Gandhi misalnya. Tapi dia bilang kita nggak punah. Kita punya cara sendiri untuk menghasilkan pemimpin, yaitu melalui perang suku. Saya bukan itu sebagai problem, kita diskusi. Nanti kalian baca literatur yang saya taruh di situ ya, supaya kalian bisa jelas. Setiap orang tentu punya perspektif tentang bagaimana soal itu. Yang pertanyaannya adalah apa konsekuensinya kalau di satu pihak
ada institusi yang lengkap sebagai establishment. Tetapi ada conditional yang kita sebut sebagai cultural demand. Keduanya yang dicari, gak ada dia. Ada hal yang ingin saya tanyakan, dalam. Agak dekat ke. Terkait dengan Yes. ilustrasi yang Bapak sampaikan tadi, Iya. bahwa ada satu komunitas yang mengambil penyelesaian untuk mencari kepala sukunya dengan perang suku. Sementara ada institusi yang menghalangi. Karena hukum di negaranya itu tidak menghendaki itu. Tapi bagaimana kalau realitas itu dijalankan di negara kita ini? Yang sudah ada tertulis di dalam konstitusi kita sendiri. Ya itu realitas itu ada di Papua, itu masih bagian dari kita. Jadi dia merdeka. Ya. Iya. Bahwa di pasal 18 itu kita sudah jelas ada dalam konstitusi kita bahwa hukum adat itu akan diakui sepanjang sesuai dengan kepentingan hukum nasional itu sendiri. Nah, jika dihadapkan dengan problem konstitusional itu sendiri, mana yang akan kita dahulukan? Apakah kita akan mengambil pendekatan yang sifatnya kulturalisme atau kita tetap mempertahankan konstitusional yang kita miliki? Karena konstitusional itu kan juga hal yang bersifat melihat. Ya itu pertanyaan saya justru itu. Pendapat apa? Kalau saya karena itu kan sudah bagian dari konstitusi, bagian dari kesepakatan kita dalam berbangsa yang menjadi bakat dari kehidupan kita dalam komunitas yang disebut negara, ya tentu itu harus kita dahulukan Pak. Oke, lalu si orang Papua itu bilang, kapan saya diajak bikin konstitusi itu? Ya, tapi itulah kemudian pada realita yang ada. Iya, jangan memang itu realitanya itu menimbulkan problem akademik, argumentasi. Jadi kalau you anggap ini realita, ya ngapain? Itu saya ajukan sebagai kasus ini. Kan kalian nggak akan datang di situ. Kalau kalian polisi, kalian datang di situ, you datang di situ. Realitanya begini Pak, ya udah kamu bawa pulang tanpa kepala nanti kan? Ya, tapi justru dari problematika yang terjadi kita menurut pemahaman saya, Pak. Iya. Itulah yang kemudian melahirkan pendekatan-pendekatan baru karena ada realita di masyarakat. Ya itu akhirnya kau berubah kan. Tadi kau bilang bahwa memang kita mesti terima konstitusi, sekarang yuk pindah. Tapi itu justru melahirkan hukum baru tuh. Ya, Jadi itu tidak meninggalkan kebijakan kita untuk mempertahankan negara itu. Oke, coba yang lain dulu. Jadi yuk kasih kesempatan ada hukum baru, tetapi tidak boleh membatalkan hukum ini. Iya. Ya hukum barunya apa? Jadi ya seperti yang kita sebut Oke, itu restoratif justice. Oke, bagi mereka itu bukan restoratif justice. Hukum dia itu artinya perang dulu tuh. Terus dibilang hukum baru. Nah oke, bagi dia hukum baru apa? Hukum yang dia lakukan itu hukum baru bagi negara kan? Iya. Ya, jadi definisi hukum baru itu definisi yang dibuat oleh negara, bukan dibuat oleh cultural demand. Kan begitu jadinya. Ya, tapi dalam kerangka Kalau dalam pemahaman saya Pak, walaupun cultural demand itu memang awal dari realitanya kita berangkat gitu Pak. Tapi kemudian dengan adanya kita tentu tidak bisa meninggalkan kerangka dari konstitusionalisme tadi gitu kan. Jadi dalam perkembangan antara bertemunya institusi dengan multikultural tadi, itu yang akan terjadi dialektika Pak dalam proses pembuatan hukum. Itulah yang kemudian melahirkan lembaga-lembaga hukum baru Pak dalam penyelesaian itu. Jadi bukan berarti satu menegasikan yang lain gitu. Kalau menurut pemikiran saya seperti itu Pak. Saya terangkan, dialektika itu artinya negasi. Jadi kalau bilang ya itu menimbulkan dialektika hukum baru, tapi tidak boleh ada negasi itu. Jadi konstitusi tidak boleh negasi. Artinya tesisnya harus tetap itu. Iya Pak, jadi tentunya harus dicari jalan tengahnya Pak. Tidak mungkin kita menegasikan yang lain, tentu akan membubar seperti itu. Jalan tengah itu boleh nggak jalan tengah yang benar-benar separuh dari kepentingan mereka dipenuhi, berarti membatalkan separuh dari kepentingan hukum positif kita, bisa nggak? Tentu pendekatan-pendekatan seperti ini juga sudah pernah ada kan Pak. Misalnya di dalam hukum konun di Aceh itu kan sebenarnya kita kan tidak mentolerir ada dualisme.
hukum di negara kita gitu. Terus ada hukum pertanahan di Yogyakarta, itu kan sebenarnya juga bentuk dari toleransi Pak. Ada diakui Sultan Grand dan lain sebagainya. Tidak serta-merta seluruh hukum agraria itu diterapkan di tanah Yogyakarta, itu dalam pemikiran saya Pak, seperti itu. Kasih saya poin kamu apa? Tidak boleh atau boleh, itu soalnya. Tidak boleh tapi boleh, boleh tapi tidak boleh. Gimana? Jadi poin saya Pak terkait tadi kan saya sebenarnya awalnya tuh ingin bertanya, tapi saya disuruh menjelaskan nih Pak. Justru saya minta dijelaskan itu dengan asumsi tadi kan saya tahu kalian tahu tentang hukum kanon, kalian tahu tentang keistimewaan Yogyakarta itu. Lalu sudah bilang nggak boleh, kan mesti ada hukum yang sudah diinstitusikan, institutionalize. Jadi poinmu apa? Ya boleh, tapi nggak boleh, ya itu kan poin saya, walaupun hukum positif itu selalu dianalogikan sebagai sesuatu yang statis, tapi dalam perkembangannya itu karena bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya cultural tadi itu Pak, sehingga hukum yang statis itu kemudian mengalami dinamisasi Pak, menurut saya. Dalam prakteknya juga seperti itu Pak. Dulunya kan kita mengakui dalam kerangka negara kesatuan hanya ada boleh satu. Itu artinya Anda membatalkan tesis Anda pertama, bahwa tidak boleh selain yang ada di dalam perlembagaan, benar? Iya, boleh perubahan, tapi dalam mekanisme yang diatur di dalam konstitusi itu sendiri Pak. Bukan berarti kita meninggalkan secara sepenuhnya konstitusi, tapi ada mekanisme yang konstitusional di mana misalnya kayak penerapan kanon di Aceh kan dilakukan dengan mekanisme dibuat undang-undang khusus dan lain sebagainya. Itu mekanisme yang diperbolehkan dalam konstitusi Pak. Kalau dalam pemikiran saya seperti itu. Dalam kerangka konstitusi kita melakukan perubahan-perubahan itu tidak dengan meninggalkan konstitusi. Jadi intinya tidak melakukan negasi 100% seperti itu Pak. Menurut pemikiran saya seperti itu. Nah itu masalahnya, tidak menegasikan 100%. Kalau 99% boleh nggak? Soalnya di tesis saya yang pertama saya bilang Pak bahwa tidak meninggalkan konstitusi Pak. Saya tidak bilang bahwa itu meninggalkan sebagian konstitusi tesis saya. Nah, you bilang tadi tidak boleh 100% meninggalkan konstitusi. Enggak, saya tidak bilang seperti itu Pak. Saya bilang tidak meninggalkan konstitusi itu. Menurut saya. Bilang persen nggak tadi? Enggak, saya tidak bilang 100% atau sekian persen. Tapi gini, you sebutin angka 100 nggak ada? Enggak, saya hanya menyatakan tidak boleh meninggalkan konstitusi. Artinya kalau misalnya di dalam kerangka konstitusi itu masih diperbolehkan dong Pak. Bentar. Ada yang dengar nggak 100%? Dengar, ada yang dengar you bilang tidak boleh meninggalkan 100%. Iya, karena kalau misalnya perubahan itu masih dilakukan dalam kerangka konstitusi kan tidak meninggalkan 100% Pak. Iya, artinya you sebutin angka 100% tadi kan? Iya, tidak boleh meninggalkan seluruhnya dari konstitusi Nah, itu you sebut Pak. 100%, seluruhnya itu 100%. Oke, kalau sebagian boleh nggak? Kalau sebagian yang tadi saya bilang Pak, jika dilakukan dalam kerangka konstitusional atau dalam kompromi, pasti dilakukan dalam kerangka konstitusional. Problemnya berapa persen? Kan itu dalilnya tuh. berarti kalau begitu saya bilang boleh Pak. Iya. Tapi dengan kondisi yang saya sampaikan tadi di awal Pak. Itu argumentasi saya. Apa? Tadi Pak dilakukan kompromi tapi dalam kerangka konstitusional gitu Pak. Seperti itu. Ya artinya positioning Anda dalam kasus ini, Anda bilang boleh tetapi tidak boleh 100%. Ya kan? Iya Pak. Ya, Ada unsur kompromi di situ Pak. Iya, itu yang saya tanya. Komprominya boleh nggak 99%? Nggak boleh. Lo kan 99% belum nyampe 100%. Logika itu mesti bersih. Nangkep Pak? Iya, nangkep Pak. Cuman di sini saya tidak bicara masalah besaran berapa persentasinya itu Pak. Bukan presentasi, absolut boleh apa tidak? You bilang boleh, oke? Tetapi tidak boleh 100%, oke? Kalau 99% nggak boleh. Kalau 20% boleh nggak? Kalau 1% boleh nggak? Saya sendiri di sini kurang menangkap maksud Bapak Pak. Mohon maaf berapa terkait masalah presentasi itu, karena saya dalam kerangka yang saya bangun itu, argumentasi yang saya bangun itu, tadi saya hanya berfokus pada masalah antara
pertemuan antara institusi itu dengan adanya multicultural demand di Papua gitu Pak. Ya, Tadi saya menggunakan analogi presentasi itu tuh untuk memberikan penegasan saja gitu Pak, bahwa kompromi itu dimungkinkan gitu Pak, tapi dalam kerangka konstitusional, karena kita kan tidak mungkin meninggalkan 100% konstitusi kita gitu. Saya tidak menyatakan bahwa kita meninggalkan berapa persen, 20%, 30%, tidak Pak, seperti itu. Yaudah, mesti lu Anda lebih tepat jadi politisi daripada jadi hakim. Karena siksa gitu. Tapi ya ada soal. Oke, terima kasih Yoga Ali sudah menyampaikan argumentasi. Yang lain. Jadi sekali lagi ini poinnya, dia berupaya untuk mencari kaitan itu dan dia temukan boleh kompromi, tetapi jangan 100% tuh. Itu artinya bahasa diplomasi, bukan bahasa logika. Saya minta tadi konsekuensinya itu baca ya. Konsekuensinya apa?